Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar EduTech Talk DPASDP seri ke-6 dan seri terakhir untuk bulan ini, bulan Mei. Hari ini kita memiliki topik yang salah satu topik yang sering di-request oleh Bapak Ibu dosen dan tendik dalam pengisian Google Form karena ada problem beberapa pengajar maupun tendik tidak mengerti atau tidak mengerti tools video call mana yang sebaiknya mereka gunakan, yang sesuai dengan mungkin internet capacity Bapak Ibu sekalian, ataupun yang sesuai dengan bandwidth dari mahasiswa yang diajar, misalkan seperti itu. Nah, dan kemarin juga muncul isu-isu seperti apakah aman menggunakan Zoom, bagaimana dengan Google Meeting, apakah aman juga. Itu juga merupakan pertanyaan yang sering muncul. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam satu webinar yang berjudul Perbandingan Layanan Video Call untuk Pembelajaran. Webinar akan berlangsung hingga jam 10.30 dengan satu pembicara, yaitu Bapak Heri. Bapak Heri merupakan salah satu staf di DPASDP, dan beliau memang ahli dalam bidang video callan, tools video call, Skype for Business, dan lain-lain. Mungkin kalau Bapak Ibu main ke DPSDP, kemudian meminta tolong untuk setting video call, setting conference, itu akan bertemu oleh Bapak Heri. Baik, hari ini kita masih memiliki peraturan yang sama, yaitu mohon bisukan mikrofon Bapak Ibu sekalian selama webinar berlangsung. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan langsung di kolom chat. Jadi tidak perlu menunggu Pak Heri untuk menyelesaikan pemaparannya, tapi Bapak Ibu sudah langsung bisa menanyakan selama sesi berlangsung dan akan dijawab di akhir pemaparan oleh Pak Heri. Seperti itu. Kemudian, sekalian promosi Bapak Ibu, apabila ada Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali materi-materi webinar yang ada, silakan datang saya, klik pjj.ui.ac.id, atau saya sudah kopikan link di forum chat. Nah, itu tinggal bisa diklik saja, kemudian Bapak Ibu sudah masuk ke laman webinarnya. Laman rekaman webinar. Dan di situ juga kami memberikan informasi terkait dengan emas maupun tools PJJ lain yang dimiliki dan dikelola oleh DPSDP. Untuk Instagram Bapak Ibu silahkan follow DPSDP UI dan Office UI agar dapat memantau perkembangan dan informasi dari DPSDP maupun konten terbuka di Office UI. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan panggilkan pembicara ataupun narasumber dari webinar hari ini. Datang Pak Heri dan silakan mempresentasikan paparannya. Terima kasih Mbak Uli atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan tendik Universitas Indonesia. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Heri Santosa, staf DPASDP sebagai narasumber acara webinar seri 6 hari ini. Baik, sekarang akan saya share materinya. Apa sudah terlihat, Mbak Uli? Oke, coba. Mungkin kalau di saya belum. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang terlihat, mohon. Nah, ini baru terlihat. Sudah tunggu terlihat Bapak ya? Ibu. Kalau di saya sudah, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke.
Pada webinar kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan layanan video call untuk pembelajaran di Universitas Indonesia. Yang pertama, yaitu mengenai informasi terkait tools video conference apa saja yang sudah dilanggan oleh UI. Yang kedua, tata cara penggunaan aplikasi video conference. Dan yang ketiga, kita akan membandingkan kelebihan dan kekurangan aplikasi dari masing-masing video conference tersebut. Oke, slide selanjutnya. Baik. Di sub pembahasan kali ini kita akan membahas pengertian video conference, persiapan sebelum memulai video conference, pengenalan fitur-fitur, dan perbandingan antara Google Meet, Microsoft Teams, dan Zoom. Untuk pembahasan yang pertama adalah video conference. Pengertiannya sendiri adalah sebuah tools yang digunakan untuk memfasilitasi dua pihak atau lebih di lokasi yang berbeda, yang dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video dalam suasana simultan atau live. VidCon sangat praktis digunakan karena untuk memudahkan dari segi jarak, waktu itu sangat praktis. Selanjutnya, VidCon digunakan untuk keperluan seperti misalkan dosen sedang tugas luar, dosen sedang mengajar online di rumah, dan seperti kondisi PSBB saat ini. Dan jika ada dosen tamu dari luar, itu bisa menggunakan video conference. Dan saat ini, kuliah full online pun marak dilakukan, seperti bimbingan dan sidang, skripsi, tesis, dan disertasi, itu dilakukan secara online. Dan di bulan Ramadan kali ini, bahkan banyak masyarakat dan mahasiswa melakukan berbuka puasa bersama online, jadi melakukan video conference. Dan yang terakhir, tidak menutup kemungkinan saat nanti hari raya Idul Fitri akan dilakukan halal bihalal online atau sungkeman online. Nah, berdasarkan skalanya, video conference dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, group to group. Yang kedua, person to person. Yang ketiga, person to group. Apa sih maksudnya group to group? Group to group itu masing-masing site itu lebih dari 1 orang. Dan yang untuk person to person, masing-masing site, far dan near-nya itu 1 orang. Dan person to group, salah satu di salah satu setnya 1 orang, dan set lainnya itu lebih dari 1 orang. Nah, ini selanjutnya persiapan ini sangat penting. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam video conference? Yang pertama, smartphone, atau juga bisa menggunakan laptop. Bisa juga menggunakan komputer. Dan jangan lupa terhubung dengan jaringan internet. Dan di sebelah sini, ini adalah tambahan-tambahan jika ingin video conference menjadi lebih bagus. Nah, berikut adalah beberapa aplikasi video conference yang sering digunakan. Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Skype, Webex, BlueJeans, GoToMeeting, TalkFusion, Jitsi, dan sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen mungkin sudah familiar dari beberapa tools video conference ini. Nah, ini adalah aplikasi video conference yang sering digunakan oleh dosen UI. Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Kali ini Skype for Business tidak akan saya bahas,
karena Skype for Business sudah digantikan dengan Microsoft Teams dan tidak akan diupdate dari Microsoft-nya. Ini keterangannya. Nah, selanjutnya ini adalah grafik kebutuhan bandwidth pemakaian Microsoft Teams, Google Meet, dan Zoom yang diuji oleh provider Tri Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama Zoom, Skype, Hangout, dan Webex. Nah, Skype ini akan menggantikan Microsoft Teams dan Hangout menggantikan Google Meet. Di situ terlihat Zoom memang masih terlihat paling irit lah untuk kebutuhan bandwidth ya. Ini diuji dalam waktu 30 menit. Nah, mungkin ada beberapa tips nanti ini. Karena jika video conference menggunakan kualitas HD itu bandwidth yang keluar dan masuk itu akan besar nih seperti ini. Tipsnya adalah mematikan videonya, jadi hanya audio saja. Ini akan memperhemat sekali nih bandwidth yang keluar dan masuk. Oke. Oke, setelah ini kita mengetahui tools apa saja yang harus disiapkan untuk Vicon, serta beberapa aplikasi yang sering dipakai di UI. Sekarang saya akan mencoba membahas kelebihan dan kekurangan pada aplikasi tersebut. Ini yang pertama, saya akan membahas tentang Google Meet. Kelebihan dari Google Meet ini jumlah partisipan sampai dengan 250 orang. Tentu saja menggunakan G Suite. Jika dosen menggunakan Gmail pribadi, itu hanya akan maksimal sekitar 100 orang. Yang kedua, audio dan video kita aman terenkripsi. Yang ketiga, bisa menampilkan partisipan dengan grid view sampai dengan 16 partisipan. Selanjutnya, durasi video conference tidak terbatas, jadi tidak ada limitnya Bapak Ibu. Selanjutnya, rekaman video langsung masuk Google Drive. Nah, ini sangat menguntungkan sekali karena menghemat storage misalkan di laptop kita. Jadi ini sangat membantu. Jadi misalkan kita record 1 harian penuh, itu jadi tidak akan memakan limit storage. Karena untuk di Google Drive G Suite itu unlimited storage-nya. Nah, ini untuk kekurangan Google Meet, share screen hanya bisa dilakukan 1 partisipan saja. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan awal jika menggunakan Gmail biasa ini, Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tampilan awal jika menggunakan G Suite. Nah, saat ini kita melihat ada 2 gambar. Sebelah kiri ini menggunakan akun Gmail biasa. Dan sebelah kanan ini menggunakan akun G Suite. Nah, sebelah kiri partisipan hanya bisa mencapai 100 orang. Dan yang sebelah kanan itu bisa 250 orang. Jadi sangat membantu sekali jika kita menggunakan akun G Suite kita. Nah, saat ini adalah tampilan saat mau join ke room meeting. Di sebelah kiri, ini peserta menggunakan email. Dan sebelah kanan, menggunakan tanpa email. Jadi di Google Meet ini, peserta tidak harus menggunakan email untuk join di room meeting. Jadi dia sebagai akun guest. Oke, selanjutnya. Nah, akan ada tampilan request join meeting dari peserta. Nah, ini fungsinya untuk memberikan keamanan sendiri, jadi terhindar dari penyusup-penyusup yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah tampilan di ruang meeting. Nah,
Ini adalah perbedaan tampilan jika menggunakan Gmail dan G Suite. Di sebelah kiri itu menggunakan Gmail biasa. Jadi ada beberapa fitur yang hilang dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Di sebelah kiri ada fitur seperti recording dan penggunaan ponsel untuk audio itu tidak ada. Jadi karena Bapak Ibu dosen dan Tendik UI itu memiliki akun G Suite, sebaiknya kita memang menggunakan akun tersebut yang jadi pilihannya nanti akan di sebelah kanan. Ini adalah fitur untuk share screen. Nah, di situ lengkap sekali. Di Google Meet itu bisa share screen. Jadi misalkan ada screen kiri dan screen kanan, kemudian bisa share application window, itu bisa misalkan kita buka aplikasi apa yang ingin kita share. Dan kemudian yang ini share Chrome tab. Jadi beberapa tab yang kita buka di Chrome itu bisa kita share tanpa membuka aplikasi yang lain. Nah, setelah kita selesai meeting dan setelah kita record, hasil video itu akan terupload di Google Drive. Itu akan masuk di folder Meet Recording. Nanti filenya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas Microsoft Teams. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, karena beberapa kali sudah webinar menggunakan Microsoft Teams. Ini sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggunakan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Aplikasi ini terintegrasi dengan langganan Office 365. Jadi di UI ini sudah berlanggan Office 365. Jadi Bapak Ibu dosen ini bisa menggunakan Microsoft Teams secara gratis. Oke, kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, kelebihan menggunakan Microsoft Teams, ini jumlah partisipannya juga sampai dengan 250 orang. Jadi ini sama dengan Google Meet. Dan untuk audio video juga aman terenkripsi. Dan untuk durasi video conference ini tidak terbatas, sama dengan Google Meet. Dan rekaman video langsung ke Microsoft Teams. Dan untuk kekurangannya, nah ini Microsoft Teams ini sebenarnya berbayar. Namun karena UI diwakilkan oleh Direktorat Sistem Teknologi Informasi DSTI UI itu sudah berlanggan. Jadi dosen dan Tendik UI itu bisa menggunakan secara gratis. Tidak bisa menampilkan semua partisipan. Jadi hanya satu saja. Oke. Dan berbagi layar cuma bisa dilakukan satu partisipan. Dan ini adalah tampilan login Microsoft Teams. Jadi sebelum Bapak Ibu harus login terlebih dahulu menggunakan akun Office 365. Jadi contohnya seperti ini. Dan ini adalah tampilan menu kalender. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat jadwal meeting, ini akan bisa di-create melalui menu kalender dan Bapak Ibu menekan tombol New Meeting di sini. Misalkan tidak mau membuat jadwal, mau langsung melakukan video conference secara live, itu bisa diklik tombol Meet Now yang di sebelah kanan ini. Nah, ini tampilan saat membuat jadwal meeting. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa mengisi judul room meeting-nya dan pesertanya. Dan untuk tanggalnya juga kita perlu atur. Dan ini di bawah ini adalah link yang bisa kita bagikan kepada misalkan peserta ataupun mahasiswa. Nanti tinggal kita broadcast via email
atau via WhatsApp juga bisa. Nah, ini sebelah kiri adalah tampilan menggunakan akun Office, dan sebelah kanan ini menggunakan akun tamu. Jadi dia tidak perlu login, sama dengan Google Meet. Jadi nanti peserta tamu hanya mengisi namanya saja. Langsung klik join, dan dari operator akan muncul notifikasi si peserta apakah layak diikutsertakan atau tidak. Takutnya itu penyusup, karena sekarang ini sedang marak penyusup-penyusup yang ingin merusak kegiatan video conference. Nah, ini adalah tampilan menu Microsoft Teams. Di sini terdapat menu recording dan bisa menggunakan background effect. Jadi Bapak Ibu jika misalkan ingin video conference tapi tampilannya ingin lebih cantik gitu backgroundnya, nah itu kita bisa menggunakan show background effect. Jadi namun di Microsoft Teams itu terbatas, hanya ada yang sudah disediakan oleh Microsoft Teams. Jadi kita hanya pilih yang sudah ada, kita tidak bisa menambahkan. Dan ini adalah fitur terbaru dari Microsoft Teams, ini raise hand. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada peserta yang mau bertanya, itu bisa mengklik tombol raise hand. Namun itu juga akan difilter oleh operator. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Microsoft Teams itu mampu menampilkan hanya 4 partisipan di layar utama. Jadi misalkan mau ditampilkan videonya, jadi cuma 4 saja yang terlihat. Tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini adalah hasil recordingnya. Saat selesai melakukan meeting, hasil recording itu akan otomatis terupload di chat meetingnya. Nah, nanti Bapak Ibu dosen bisa langsung klik share dan dibagikan kepada mahasiswa atau koleganya. Nah, ini adalah tampilan video yang di Microsoft Teams. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi Zoom. Zoom Meeting ini merupakan salah satu aplikasi video conference yang praktis dan mudah digunakan. Saat ini tidak dipungkiri makin banyak penggunanya. Walaupun kemarin sempat diterpa isu keamanan yang rendah, Zoom bombing, cuman saat ini Zoom sudah meningkatkan keamanannya. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Zoom. Kelebihan menggunakan Zoom itu gratis untuk partisipan di bawah 100 orang. Jadi untuk akun yang free itu maksimal hanya 100 orang. Jika mau lebih dari 100 orang itu harus berbayar. Yang kedua, bisa menampilkan sampai 50 partisipan di layar. Nah, ini emang fitur yang paling. Jadi di dalam satu layar ini akan muncul 50 partisipan. Jadi videonya akan tertampil di dalam satu layar. Yang ketiga, berbagi layar bisa dilakukan semua partisipan. Jadi semuanya bisa melakukan share screen. Yang keempat, bisa mengganti latar belakang kita dengan fitur custom background. Nah, fitur custom background ini hampir sama dengan fiturnya dari Microsoft Teams. Hanya saja dari fiturnya Zoom, itu kita bisa menambahkan background-background apa yang kita mau. Misalkan kita lagi tamasya di Paris atau di Mesir, nah itu bisa kita tambahkan. Bahkan ini formatnya bisa video, jadi bergerak background-nya. Dan yang terakhir, terdapat fitur recording. Nah, fitur recording di Zoom ini terbagi menjadi 2.
Fitur recording bisa diarahkan ke cloud atau ke local storage. Local storage itu maksudnya kita akan rekam misalkan di komputer atau laptop kita masing-masing. Dan untuk kekurangannya, waktu penggunaan dibatasi sampai 40 menit untuk yang versi gratis. Nah, ini berbayar karena tidak dilanggan oleh UI. Nah, ini tampilan awal Zoom. Bapak Ibu nanti setelah buka Zoom, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan join meeting-nya. Nah, ada beberapa fitur yang dimiliki Zoom, itu bisa kita gunakan. Nah, ini yang tadi yang kita gunakan virtual background ini bisa kita tambahkan dengan menekan tombol plus. Jadi kita bisa tambahkan gambar-gambar yang kita inginkan. Dan yang kedua ini recording. Nah, ini contohnya kita bisa simpan hasil recording kita di local storage. Jadi kita tidak harus mengupload itu di cloud-nya Zoom, karena emang dari segi biaya itu sangat mahal. Nah, ini adalah jika selesai melakukan recording, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, saat kita membuat jadwal meeting di Zoom, itu ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan format Outlook, Google Calendar, dan Other Calendar. Dan yang ini adalah Other Calendar. Jadi format kalender yang sudah otomatis, misalkan di komputer, di handphone, itu akan menggunakan ini. Nah, ini adalah tampilan jadwal Zoom via Outlook. Jadi kita nanti akan mengirimkan link room meeting kita kepada para peserta. Nah, ini tampilannya. Nah, dan ini adalah tampilan Zoom via Google Calendar. Nah, ini kita bisa add juga via Google Calendar. Tinggal kita pilih, masuk ke menu Google Calendar, nanti ada pilihannya. Nah, ini adalah menu penjadwalan. Nah, ini sangat penting ini. Saat kita membuat room meeting, diusahakan meeting ID kita klik yang generate automatically. Kenapa? Menghindarkan dari peserta-peserta yang iseng, karena jika kita mengirimkan ID kita yang asli dan password itu bisa dimasukin oleh peserta tersebut, itu nanti akan bisa digunakan yang tidak-tidak. Nah, ini ada beberapa option. Itu ada enable waiting room, join before host. Jadi ini sangat perlu diperhatikan oleh host atau operator. Nah, ini tampilan yang tadi saya bilang. Tampilan di Zoom itu bisa menampilkan sampai dengan 50 orang. Jadi interaksinya bisa lebih bagus lagi. Dan beberapa ada menu recording dan share screen juga. Nah, ini adalah tampilan di dalam Zoom juga. Ini ada share screen. Ini posisinya sedang recording, yang di sebelah kiri. Ini ada simbol recording di sini. Nah, untuk di sebelah kanan ini adalah fitur security-nya. Nah, ini harus diperhatikan oleh operator dari video conference tersebut. Jadi, meeting itu bisa di-lock, terus enable waiting room, share screen bisa di-lock, jadi share screen hanya bisa dilakukan oleh narasumber atau host saja. Jadi tidak semuanya bisa men-share screen. Nah, ini yang paling penting juga, chat. Jadi tidak semuanya bisa chat. Fitur chat ini bisa kita matikan jika kita checklist fitur chatnya. Dan yang terakhir ini adalah rename
Jadi si peserta tidak bisa merename namanya. Jadi akan tetap seperti itu saat pertama join. Dan ini adalah tips menggunakan aplikasi Zoom dengan aman. Yang pertama, selalu update aplikasi Zoom Anda. Jadi jika ada update terbaru, langsung saja diupdate. Yang kedua, memilih generate automatically, itu yang tadi saya jelasin. Yang ketiga, selalu gunakan password saat rapat. Walaupun tidak menggunakan password, beberapa aplikasi video conference saat ini, itu pasti jika join, pasti selalu ada notifikasi untuk di-approve. Dan yang selanjutnya, aktifkan ruang tunggu. Jadi beberapa peserta yang belum masuk itu akan berada di ruang tunggu. Dan untuk yang gunakan autentikasi ini, itu hanya jika mengintegrasikan Zoom ke sistem SSO. Namun ini di UI ini juga belum bisa karena tidak langganan. Nah, yang kedua, memastikan privasi ruang meeting Anda nih. Ini yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, lock meeting, nonaktifkan share screen, yang ketiga, nonaktifkan chat, yang keempat, nonaktifkan video, yang terakhir, rekam meeting jika perlu. Nah, ini adalah harga dari Zoom ya. Untuk dari sisi penggunaan mudah, fitur-fitur lengkap, namun kita juga harus ini ya, mengeluarkan uang juga ini. Ini dari yang pro, bisnis, sama enterprise. Ini jika mau lebih dari 100 orang, ini harus mengeluarkan biaya seperti ini. Oke, Google Meet, seperti tadi sudah jelaskan, terintegrasi penuh dengan G Suite. Real time, tersedia di Android, iOS, dan web, partisipan hingga 250 peserta, panggilan gratis dari nomor ponsel, serta kolaborasi dengan share screen dan berbagi file. Dan untuk Microsoft Teams, itu terintegrasi penuh dengan Microsoft Office 365, yang ini yang sudah dilanggan oleh UI. Chat untuk individu dan grup, partisipan hingga 250 peserta. Nah, ini live broadcast hingga 10.000 peserta. Ini seperti kalau kita webinar ke YouTube, nah itu hampir sama. Namun kita live broadcast-nya menggunakan Teams. Yang terakhir, screen sharing dan berbagi file. Nah, ini untuk Zoom, ini tersedia di web, Android, iOS, Windows, dan Mac. Kemampuan audio dan video itu sudah HD. Ini share screen dan bisa dikendali jarak jauh. Jadi, peserta bisa meminta akses untuk mengendalikan PowerPoint-nya. Bisa berkomunikasi melalui chat, setting tampilan menggunakan virtual background, dan enkripsi end-to-end. Ini paket akun gratis. Nah, ini hanya berlaku untuk 40 menit jika pesertanya lebih dari 2 orang. Namun di Zoom ini jika pesertanya hanya 2 orang, misalkan satu set hanya 2 slide, itu bisa lebih dari 40 menit. Nah, untuk yang free partisipan hingga 100 orang. Nah, mungkin ada beberapa dosen yang belum tahu. Jadi, beberapa dosen bisa menggunakan atau mengaktifkan akun Gmail UI. Jadi, Gmail UI itu terintegrasi dengan G Suite for Education. Nah, misalkan mau mengaktifkannya, itu masuk ke beranda UI, langsung pilih ke profile, itu ada surat elektronik, itu tinggal kita pilih yang Gmail. Terus kita klik tombol simpan. Nah, ini adalah keuntungan menggunakan G Suite.
Nah, itu unlimited storage. Jadi untuk video-video yang kita rekam, misalkan kuliah atau rapat, itu sangat tidak membebani lokal storage kita. Ini juga bisa digunakan untuk menyimpan file-file, misalkan Bapak Ibu mempunyai materi-materi video di luar kegiatan video conference, itu bisa disimpan di Google Drive UI Anda masing-masing. Oke, kita masuk ke perbandingan singkatnya. Nih, untuk partisipan, Microsoft Teams dan Google Meet ini sama-sama 250 orang. Dan untuk Zoom, ini hanya 100 orang. Dengan ketentuan, ini yang akun free. Dan keamanan ketiganya sudah sangat aman untuk saat ini. Jadi, peserta juga harus rajin mengupdate masing-masing aplikasi tersebut. Dan untuk durasi penggunaan, itu tidak terbatas untuk Microsoft Teams dan Google Meet. Nah, untuk Zoom, jika partisipannya 3 atau lebih, itu hanya mampu 40 menit. Dan untuk share screen, ketiganya bisa. Nah, ini adalah cloud storage. Di Microsoft Teams, cloud storage itu dibatasi hanya 500 GB. Cloud storage-nya Microsoft Teams itu nanti akan di Microsoft Stream. Dan Google Meet ini tidak terbatas, ini nanti akan di Google Drive. Dan Zoom ini terbatas, karena misalkan di lokal pun nanti akan terbatas, dan jika Bapak Ibu akan menguploadnya di cloud, itu juga terbatas, karena ada biayanya juga tiap tiap penyimpanannya. Dan untuk fitur background, nah Microsoft Teams ini bisa menggunakan fitur background, namun kita tidak bisa menambahkan apa yang kita inginkan. Jadi hanya menggunakan template dari Microsoft Teams. Dan untuk Google Meet, itu tidak ada fitur background. Dan untuk Zoom, fitur background ini bisa kita tambahkan juga sesuai dengan keinginan kita, baik dari gambar atau maupun video. Nah, untuk tampilan displaynya, Microsoft Teams ini bisa menampilkan 4 partisipan dalam satu layar. Dan untuk Google Meet, ini bisa menampilkan partisipan dalam satu layar, itu menampilkan 16 partisipan. Dan untuk Zoom, ini banyak sekali, bisa menampilkan sampai dengan 50 orang. Dan yang terakhir, ini biayanya untuk Microsoft Teams, ini free, karena sudah dilanggan oleh UI. Sama dengan Google Meet, ini juga sudah free. Dan untuk Zoom, ini sifatnya berbayar. Jadi ini sebenarnya tidak wajib ya, jadi penggunaannya sesuai kebutuhan saja. Jadi kesimpulannya, tidak ada satu aplikasi pun yang terbaik di sini. Jadi masing-masing aplikasi memiliki penawaran yang berbeda. Ada kelebihan, ada kelemahannya. Selain itu, Bapak Ibu tidak harus memilih hanya satu tool saja untuk digunakan. Jadi bisa menggunakan Microsoft Teams, bisa menggunakan Google Meet, atau Zoom. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tentukan dengan tepat aplikasi Vicon dan fitur-fitur yang dapat membantu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, untuk penjelasan materinya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar. Saya akan kembalikan ke moderator untuk membuka sesi tanya jawab.